Halo Sobat Easy Stock, ini 5 saham blue chip, market cap-nya besar ya, blue chip ya. Price book value di bawah 1. Kita lihat INKP, dia dividend yield-nya kecil, payout-nya juga kecil, tapi dia punya return on equity-nya lumayan. Price earning-nya juga masih kecil, price book value di bawah 1. Gudang Garam dividend yield-nya besar, tapi payout-nya 2 kali dari laba, ini kayaknya kurang menarik. PNBN dividend yield-nya lumayan, payout-nya juga ya masih make sense lah, cuma 15% dari laba. Return on equity kecil, rendah. Pegas, return on equity-nya lumayan, dividend yield-nya besar, payout-nya 50% kurang. Oke, margin-nya dia 22%, bagus. SRTG dividend yield-nya 2,5, lumayan ya, sedikit di bawah bunga deposito. Terus return on equity-nya lumayan, per PE ratio-nya masih rendah, price book value-nya masih rendah. Oke, kita akan menghitung dengan metodenya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan sekarang sudah ada aplikasinya, Anda bisa download di Google Play Store, running di Android mobile. Anda buka Easy Stock seperti ini, nah, Anda klik aja Easy Stock, Anda open akan seperti ini. Ini ada 840 saham yang listed di bursa. Kita lihat satu-satu ya, INKP. Kalau di sini bacanya, ini current price-nya 8.125. Nilai wajar terendahnya bisa 10.000 sampai 20.000. Jadi ada upside 29% sampai 2 kali lipat. Kita lihat harganya di sini. Harganya INKP. Lagi turun ya. Lagi turun. Sebetulnya nih upside-nya bagus nih. Kita pakai growth revenue-nya 1% karena konservatif aja. Kalau kita lihat di sini neracanya 51 triliun, dia bisa nutup utang jangka pendek ada sekitar berapa itu? Ya 15-18 lah surplus dari working capital, dan ada kalau dengan utang jangka panjang ya dia ada defisit yang lumayan besar, makanya terjadi gap nilai wajar terendah dan tertingginya jadi cukup besar. Jadi kalau emiten ini sanggup mengelola hutang jangka panjang atau sudah mengantisipasi dengan exchange over bond yang jangka pendek dibikin panjang lagi, ini akan survive lah. Kalau kita lihat ya, ini return on equity-nya, marginnya sekian, ini masih menarik sebetulnya nih saham ini. Oke, kita lihat lagi satu lagi saham apa tadi ya? Kita lihat lagi SRTG. Nah, ini kita lihat sini aja. Semua udah laporan keuangan Q3 ya, 1,43 growth-nya. Ini nilai wajarnya bisa sampai 6 ribuan, berarti sekitar 2,5 kali lipat lah. Tinggi ya. Di sini dia debt free, dia bayar dividen, marginnya tinggi banget emang ya. Tapi ini perusahaan investment company memang agak sulit ya dianalisa, tapi so far ini masih boleh dianalisa lebih lanjut lah untuk dipertimbangkan untuk dibeli. Terus kita lihat Pegas. Kita lihat aja di sini growth-nya 1,5. Dia untuk
utang jangka pendek itu punya surplus sekitar hampir 20 triliun, tapi dia akan negatif sekitar 25 triliun ya. Makanya ini perbandingan nilai wajar tertinggi dan terendah gapnya tinggi. Dia ada downside, bisa turun sekitar berapa tuh ya, 400-an ya, sekitar 400 perak, tetapi bisa punya upside-nya bisa sampai 3 kali lipat. Oke. Di sini kita lihat return equity-nya bagus, lumayan lah 10,7, profit margin-nya bagus. Nah ini pasti punya risiko lah. Tapi kalau dia bisa mengelola utang jangka panjangnya, dia bisa survive, bagus nanti kinerja sahamnya. Oke, PNBN Q3 laporannya dia debt free dan dia bisa punya upside potensial sekitar 600 perak di 2000-an. Return on equity nggak terlalu besar, kecil malahan, profit marginnya bagus, debt to equity-nya tinggi dia, return on equity-nya oke. Karena ini utangnya sebetulnya tinggi, tapi sebetulnya dia punya net current asset-nya bagus. Oke. Kita lihat GGRM. GGRM ini harga udah ketinggian, nilai wajarnya paling tinggi cuma di bawah 20.000, jadi bisa turun sampai 6.000-an ini. Oke, kita lihat growth-nya 1,6, kita pasang. Dia debt free, sih dia kuat di neraca, dia punya surplus sekitar 24 sampai hampir 25 triliun ya, 24 lah, 23 sampai 24 triliun. Ini bagus sekali, dia bayar dividen. Dividen yieldnya tinggi 8,7, tapi dia ini dividennya lihat lebih tinggi daripada net income-nya. Net income-nya 2 triliun tapi dividennya 4 triliun, berarti kan 2 kali lipat ya. Nah, di sini return on equity-nya rendah, dia marginnya bagus, working capital juga bagus, tapi ya ini industrinya lagi dalam tekanan ya. Oke, ini ada 5 saham yang kita udah bahas nilai wajarnya. Silakan Anda evaluasi lebih dalam karena dari saham-saham yang kita ulas itu punya potensial upside tapi ada downside-nya. Jadi pintar-pintarnya Anda untuk mendalami lebih lanjut, karena di dalam Easy Stock ini hanya bicara angka yang berdasarkan dengan apa yang dirilis di laporan keuangan kuartal ketiga 2022. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.